baru jalan setengah jam itu gua lihat. Jadi ini pohon ini di depannya nih ada sosok gede banget le. Jadi bekas pohon tapi udah bekas patah gitu, pohon bekas tumbang tapi masih ada batangnya gitu. Jadi dia lebih tinggi ke itu sosok gede. Lebih pohon itu. Mau sampai ke tenda kita nih. Itu dari atas tuh kayak ada yang turun, bruk bruk, kayak suara sepatu kaki gitu lagi turun, tapi turunnya lari gitu, bruk bruk. Kita nengok nggak ada siapa-siapa le. Pasti kayak gitu, pas kita lagi turun, tuh suara lagi bruk bruk bruk, kayak orang lari mau turun, pas kita nengok nggak ada siapa-siapa. So gitu, satu yang belakang ngikutin, 2, 3, 4, 5, pas 5. Ini dia cerita pas dia di bawah ya le, pas dia di bawah, pas dia kan paling depan. Pas dia nengok kan dia pakai headlamp tuh le, dia nyorot gini dibilang ada 7 orang, berarti lebih 2 orang dong. Yang caplang ini dia bilang, kok ini tas berat banget sih kan, ini tas kecil kan di pack doang, kok ini berat banget sih. Jadi yang pincang ini nengoklah ke belakang le, mau gantian nggak? Otomatis nengok kan, dia nengok ke belakang, mau gantian nggak? Dibilang katanya dia ceritanya pas dia udah turun le, pas dia nengok itu katanya di sini ada yang di pack le, di atas katanya ada yang naikin le. Itu sosoknya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Pena Tua, tentunya masih bersama gua Toga JJ. Sebelumnya gua mau terima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini gua masih bersama narasumber yang mempunyai pengalaman mistisnya waktu di pendakian gunung. Dan tentunya di samping gua sudah ada Bang Andri. Bang Andri, apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bang. Alhamdulillah. Sekarang sibukannya apa nih Bang? Biasa lah udah kerja kan. Masih ya sibukannya kerja aja sehari-hari sih. Oke, Bang Andri. Sebelumnya gue terima kasih banget nih sudah luangkan waktunya di sini untuk menceritakan pengalamannya nih. Bang Andri asal dari mana? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Tepatnya Pondok Aren lah. Oke, Bang Andri. Bang Andri mau ceritain kisah mistisnya waktu di pendakian mana? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai, Jawa Barat. Waktu tahun? Kalau 2016, Maret 2016-an. Udah lumayan lama ya. Lumayan. Jadi pengalaman ya, maksudnya pendakian pertama ke Gunung Ciremai nih waktu itu kan. Kebetulan diajak teman juga kan, teman main kan. Teman main rumah juga sih, teman kecil sih ya sebetulnya. Jadi dari Tangerang tuh kita berangkat bertiga dari Pasar Lembang itu kan, terminal Pasar Lembang kan. Nah kita ini udah janjian lah kan, sebelumnya kan kita udah prepare kan, janjian. Berangkatlah kita nih di tanggal 24 kalau nggak salah, 24 Maret kan waktu itu. Berangkat dari Pasar Lembang. Sekira jam 4 lah kita berangkat ke Kuningan, ke sana kan, ke Gunung Ciremai kan. Tapi ini tujuannya apa? Sebelumnya pernah mendaki gunung lain? Sebelumnya pernah. Cuma memang pendakian kali ini ke Jawa Barat tuh ya, ke Ciremai ini baru perdana sih sebenarnya. Berapa orang? Dari sini 3 orang. Bertiga? 3 orang. Oke Bang, ini ditahan dulu. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Kita langsung aja kupas ceritanya. Oke, Bang Ari, bisa dilanjutin cerita yang tadi? Bisa. Jadi, dari awal ya? Dari awal kita berangkat ya. Jadi dari sini kita bertiga kan, sebelumnya kita memang janjian nih untuk naik ke Gunung Ciremai itu kan. Kebetulan, jadi untuk teman saya yang satu ini memang udah pernah ke sana kan. Waktu itu kita via Linggarjati kan. Udah pengalaman udah tahu jalurnya lah, treknya kan. Mendakilah kita ke sana. Jadi kita berangkat dari jam 4 sore, itu dari terminal Pasar Lembang kan.
Iya. Itu memang perjalanan kita tuh lumayan lama sih, karena bisnya itu kan masih suka nyari penumpang di jalan kan. Jadi kita sampai sana jam 4, jam 4-an subuh kan, subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jadi kita bertiga nih berhenti di sana. Jadi di sebelum base camp tuh kan, masih di pinggir jalan. Nah, ketemulah sama pendaki lain. Dia tuh berdua. Kayak pas kita tanya kan ngobrol banyak lebar. Ternyata dari Ciledug kan, masih sesi satu arah kan. Jadi bareng lah kita kan ke sana. Jadi kita nunggu pagi dulu terang baru kita ke base camp kan. Jadi pagi tuh kita langsung ke base camp kan. Kita packing ulang kan, berlima itu kan. Jadi yang satu ngurusi maksi kan, segala macem lah kan, kayak packing segala, kita cek logistik, kelengkapan kita, safety juga kan. Berangkatlah, kita mulai trek lah nih kan, pagi kira-kira jam 8 lah kan. Start jam 8? Jam 8 pagi kita naik. Jadi kita, jadi itu dia kan treknya memang setahu saya nih ya kan, baca-baca juga kan, karena memang jalurnya nih yang paling panjang nih yang via Linggarjati itu kan. Kita bener-bener naik dari bawah nih. Jadi kita harus menjalani aspal dulu kan, ke gendong-gendong keril. Itu menurut gue sih lumayan berat sih jalur. Pas pendakian itu sebenarnya normal kan kita. Cuma pas jam kira-kira jam 10-11 itu hujan lah kan deras. Jawa Barat kan waktu itu kan memang Itu lagi musim hujan. Udah malam? Belum, baru siang lah kan, siang. jam 10-11. Itu hujan deras sih kan. Kita jalan lah biasa sampai pos 1 kan, pos 2. Lalu sampailah di namanya itu kuburan kuda lah, pos, ya, saya lupa pos berapa itu kan. Disebutnya kuburan kuda. Nah di situ kan kita udah sampai sore kan. Karena kita jalan santai kan, ya biasa pendaki yang jalan 5 langkah sebat dulu kan. Nggak buru-buru? Nggak buru-buru, jalan santai gitu kan berlima. Sampailah di yang kita ngelewatin itu kuburan kuda, jadi nggak jauh berapa ratus meter dari situ kan. Kita mutusin untuk ngecamp dulu, karena kita nih buat daki ke atas tuh nggak mungkin kan, karena udah hujan deras kan. Kita juga udah, dari bawah tuh kita memang udah dihujanin, jadi udah safety pakai jas hujan lah segala macem. Jadi kita mutusin buat nginep dulu lah kan, semalaman itu di atas kuburan kuda itu. Cuma lupa sih posnya pos berapa sih. Cuma kita jalan dari pagi sampai itu, sore baru sampai itu kan. Kira-kira jam 5-an lah udah, kabut udah tebal kan. Jadi kita mutusin buat itu dulu, istirahat dulu kan. Istirahat lah di situ le. Jadi ya biasalah kita bangun tenda kan, segala macem, yang dua masak, yang ini juga kan kesibukannya lah. Sampailah kita di waktu kita ngobrol biasa bareng kan berlima. Tuker cerita kan, pengalaman kita. Jadi ini sewaktu ini yang anak Ciledug 2 orang ini, waktu itu dia masak air kan, nyeduh kopi itu. Nah dia tuh buang air panas itu sembarangan. Maksudnya yang bikin gua marah tuh kayak gitu, karena dia tuh buang, setelah nuang kopi kan masih ada sisanya tuh air panas le. Jadi dibuang gitu aja le. Jadi dia lemparin gitu air ya kan. Harusnya kan kita ya, masukin kita kan di hutan gitu kan, kita jangan sembarangan kan. Mungkin dari situ sih gua marah juga sih, kenapa buang air sembarangan kan gitu, sampai dilempar gitu. Ini kan air panas kan. Udah nggak apa-apa, maaf. Lanjutlah ngopi, ngobrol, cerita kan. Jadi jam 11 itu kita belum ada tidur lah ya, kita masih ngobrol. Jadi yang teman gue ini yang dari Ponokaren ini, yang 2 nih tidur. Jadi yang 2 dari Ciledug itu belum tidur. Jadi kita berempat tuh mesti ngobrol kan. Ngobrol sih, salah 2 orang itu le. Yang buang air panas sama gue itu mesti ngobrol kan, ngobrol. Nah, kebetulan gue tuh, jadi kita tuh pakai tenda yang kapasitas 6 kan. Jadi yang 4 di dalam, gue tuh di luar kan, yang buat tempat masak gitu kan, karena ada itunya tuh. Jadi gue di luar, gelar itu kan, sembari masak, makan kan. Tidurlah dia kan, yaudah tidur. Lalu gue tutup lah itu, yang tendanya itu kan. Pas ditutup dia, pas kejadian aneh ini kan awal-awalnya. Dia kan tidur di paling pojok nih, pojok tenda. Jadi dia, ininya nih ngadep tenda nih, ininya kena ini tenda, pinggiran tenda. Dia bilang katanya ada yang nimpa, pakai batu. Pas itu kan emang bunyi sih, yang 3 ini kan udah berpulas kan, karena gue denger itu suara apaan tuh. Dia bilang, bang kok ini gue sakit nih, kayak ada yang nimpa kan. Dia bilang, ini ada yang kayak nimpa pakai batu. Itu mungkin ranting jatuh kan, gue masih positif lah mikirnya kan. Dia bilang mungkin ranting kali jatuh. Yaudah nggak usah pikirin, lo istirahat yuk. Istirahat lah kan, udah pas jadian ini sih udah lah sampai subuh nih. Subuh kan kita bangun lah, kita prepare lah kan buat lanjut. Jadi pas di situ itu kita mutusin buat, jadi tenda nggak kita bawa. Waktu itu tenda nggak kita bawa. Jadi maksudnya kita yang kita sambit buat ke puncak ini, kita cuma bawa tas kecil di pack itu kan, isinya kayak logistik sama jas hujan lah. Maksudnya untuk yang barang-barang berat. Kita tinggal tenda ditinggal di situ. Tenda kita tinggal di setengah perjalanan itu kan. Kita mutusin buat puncak lah.
jam 7 pagi kita udah mulai lah. Karena memang treknya panjang juga kan, jauh juga. Udah gitu kita jalannya santai juga kan. Sampai sore tuh, kita sampai sore habis maghrib kita sampai baru ke Sanggabona 1. Itu pas gua tanya itu ke yang teman gua yang udah pernah kesana, dia bilang, "Ini kita udah di Sanggabona 1, pos Sanggabona 1." Dia bilang, "Masih ada Sanggabona 2, baru kita ke Pengasinan. Dari Pengasinan baru kita ke Puncak." Dia bilang gitu. Masih jauh banget. Iya, saya bilang masih jauh dong nih Puncak. Dia bilang, "Ya lumayan." Itu jam pun udah mau maghrib kan, kabut udah mulai gelap lah ya. Jam 7 malam. Ya pokoknya kita debat di situ kan, beberapa orang ini bilang, "Oh kita harus muncak," gitu bilang. "Kita harus muncak, jangan sampai sia-sia nih pendakian kita harus muncak." Terus kan gua bilang tuh, gua ngasih maksud, ini kalau kita muncak, kalau hujan kita gimana? Kita cuma bawa playseat kan, Iya. playseat sama logistik. Udah pokoknya yang dua orang itu dibilang kita harus muncak. Bilang nggak bisa maksain dong ya kan, kita bikinnya safety-nya kita juga dong. Kalau nanti hujan apa gimana Oh, kan. jadi di situ sempat ada Nah, perdebatan. cekcok dulu kita di Ada situ. cekcok. Dibilang, kita harus naik." Dia bilang, "Karena ini pendakian pertama gue kesini, gue harus naik, gue harus lihat puncaknya kan." Dia bilang gitu. Karena gue juga nggak maksain kan naik. Jadi kita tuh di sana ketemu sama pendaki dari Bekasi lah ya. Jadi kita ngobrol dulu kan, sebelum jam 6 maghrib kita masih ngobrol-ngobrol. Ngerokok, ngopi kan. Maghrib lah tuh, udah terang. Jadi mereka ini ngasih masukan, ini udah geluduk. Dia bilang, "Ini pasti nanti malam hujan. Mendingan kita turun bang, kalau kita maksain naik ke atas, takutnya nanti hujan deras, abang turun susah," kan dia bilang. Jalurnya juga kan dia tuh jalurnya tanah. Iya. Cuma karena hujan jadinya dibel, kita jadi ngelangkah juga berat kan. Jadi kita mutusin buat turun tuh. Jadi kita berlima nih turun duluan bang. Jadi udah jam 7 tuh, jam 7-an malam tuh udah dingin kan tuh. Kita jaket juga nggak bawa kan, masih pakai gini kan, maksudnya kaos biasa. Kita mutusin buat turun tuh bang. Karena mungkin besoknya juga yang teman gua yang si Caplang ini harus kerja kan, besoknya tuh dia harus kerja. Jadi kita ngejar waktu sampai besoknya itu kita harus sudah di rumah kan. Jadi udahlah kita mutusin, terus dikasih, "Kalian berdua mau naik lanjut?" Gua saranin jangan, mending kita turun. Kita mikirin diri kita lah kan, jangan sampai kenapa-napa kan. Mutusin buat turun tuh bang. Jam 7 itu kita turun tuh. Kita berlima turun, kita lewatin itu, ada namanya Tanjakan Seruni bang. Kita lewatin itu kan, malam itu kan kita udah pakai headlamp lah segala macam kan. Kita turun dari Tanjakan Seruni itu, kita ketemu lah sama pendaki dari Pekalongan. Jadi mereka tuh kayak pendaki yang udah berumur, udah kayak bapak-bapak lah, umuran 45, 50-an. Udah agak tua. Jadi mereka tuh komunitas dari sepeda kayak gitu. Jadi dia ketemu untuk ngedaki itu kan, Gunung Ciremai itu kan. Dia 4 orang, kita berlima. Kita ngobrol, dia bilang, "Mas bener mau turun malam?" "Iya bang, kita ngejar besok karena harus kerja kan." Jadi kita mau turun. Terus tendanya di mana? Tenda tinggal di setengah perjalanan kan. Ya udah kalau gitu bareng kan. Kalau gitu, dia bilang, "Ya udah kalau gitu kita bareng, atau enggak saya duluan. Nanti kita ketemu di Pasurin itu kan." Dari situ lah tuh udah kan dingin kan segala macam. Jadi kita dari atas nih turun, kita masih nggak bawa apa kan. Jadi kita harus ke tenda kita dulu, packing dulu, baru kita turun kan. Nah yang pendaki senior ini jalan duluan tuh lah ya, turun. Dia turun, kita nyusul kan, dikit-dikit, pelan-pelan. Ngerokok, ya kan istirahat dulu, ngerokok dulu. Jadi tuh pas gua turun tuh itu kayak ada bekas pohon tumbang. Pas gua naik tuh, itu pohon belum tumbang. Jadi pas kita turun tuh ada pohon gede banget. Ya ukuran kita peluk ini nggak kena lah. Itu ngalangin pendakian itu, ngalangin jalur itu kan. Mau nggak mau kita langkain dong gitu. Nggak mungkin kita, Sebelumnya nggak ada. pas kita naik itu belum. Itu pohonnya itu belum malang ke jalur itu le. Jadi kita mutusin, kita nggak mungkin putar balik. Dia bilang, "Ya udah kita naikin pohonnya, kita lewatin aja." Dia ngelangkain ya? Ya berarti kita berlima nih ngelangkain kan. Kita ngelangkain, itu udah jam 9 malam pun kita masih di perjalanan menuju tenda kita nih. Jadi kayak suara-suara gamelan itu biasanya pendaki-pendaki tuh udah biasa gitu denger kayak gitu kan di situ. Ya cuma kita mikirnya positif kan. Karena mungkin ada acara di bawah apa gimana kan. Ya udah jangan mikir yang aneh-aneh. Ya udah kan. Itu belum ada gangguan-gangguan tuh, Le. Baru hanya gamelan. Baru itu aja sih, kayak teriakan-teriakan. Jadi kita nih ngelewatin kayak ada tempat tuh Le, luas. Di situ banyak tenda tuh, banyak ngecamp anak-anak dari mana-mana tuh ngecamp di situ. Kita mampir kan, ngopi dulu kan, ngopi. Bener mau turun malam. Iya, kita ngejar kan, ngobrol. Ya udah kita lanjut turun nih, kita ngejar waktu juga kan. Soalnya tenda kita tinggal di bawah. Oh ya udah hati-hati ya kan. Maksudnya jarang yang turun malam gitu kan. Udah gitu kan treknya panjang juga. Jalan lah, kita lanjut untuk perjalanan tuh Le.
Kita sampai itu namanya ada lagi namanya tanjakan Bapak Tere. Yang Bapak Tere itu kan. Pas nggak jauh dari tanjakan itu, Le. Iya. Itu ada sampah kan. Sampah berserakan itu di jalur pendakian itu sampah. Ya otomatis kita kan loh, kok orang buang sampah sembarangan kan gitu kan. Nah ini kok maksudnya pikiran nih di mana loh buang sampah di jalur gitu. Udah gitu berserakan. Disitulah sampahnya gua kumpulin. Jadi ada satu plastik itu, Le. Plastik kayak plastik kresek kan. Kresek. Yang itu gua ambil. Jadi teman gua ngeluarin satu lagi plastik buat yang kayak bekas Indomie kan, bekas telur. Masukin 2 plastik nih, Le. Jadi diikat di pack gue nih di belakang, diikat kan. Diikat kita lanjut, Le. Lanjut. Baru jalan setengah jam itu gua lihat. Jadi ini pohon, Le. Pohon. Ini di depannya nih ada sosok gede banget, Le. Jadi bekas pohon tapi udah bekas patah gitu. Pohon bekas tumbang tapi masih ada batangnya gini. Masih ada jadi dia lebih tinggi ke itu. Sosok gede. Lebih pohon. Lebih pohon itu. Jelas banget. Ya dibilang jelas sih enggak, kan malam cuma dia kelihatan hitam gitu. Rambut sampai sini lah, panjang, gondrong, gede. Itu ngeliat semua? Enggak semua, pertama gue liat. Panik dong gue kan, kena, lah kok ini apaan nih maksudnya kan? Ini kenapa nih gue? Masih jalan tuh kan. Kita jalan bebaris. Kita tuh nggak main tinggal-tinggalan. Jadi kita mau gimana pun keadaannya, kita harus sama-sama gitu jalan. Karena ini kita turun malam. Jadi kebetulan gue yang paling belakang, Le. Gue ngeliat itu, Le. Tapi lu kok cerita sama temen-temen lu? Itu pas itu, Le, gue maksudnya mental tuh wah kena banget, Le. Gue langsung keringet dingin. Ini Langsung down ya? langsung down. Gue bilang, Bang, ke teman gue tuh, gue bilang, Tuk, lu di belakang dong, gue di depannya. Gue nggak cerita tuh, gue diem aja istighfar. Gantian tuh. Nah, dia di belakang nih kayak di pack masih gue yang bawa tuh, Le. Lu kenapa kok lu pucet gitu kan, keringet dingin. Nggak apa-apa, ayo kita lanjut turun pelan-pelan. Tuh nototin aja, Le. Tuh nototin gue aja tuh. Sampai gua ngelewatin dia pun jarak 10 meter tuh. Dia masih ngeliatin maksud gua istighfar lah kan, gua selawat apa yang gua bisa kan. Selalu baca kan. Jalan lah. Lewat lah, Le. Pas tikungan itu gua lewat ketemu yang pendaki senior itu kan. Istirahat dulu, Pas teman-teman gua ngobrol ini pun gua diem aja, Le. Gua masih kaget gitu lah kok. Maksud gue nih orang awam gitu, maksud kayak gitu gue nggak pernah lihat, maksudnya jarang lihat gitu. Sekalinya ketemu gede, tinggi gitu, wah. Itu yang gue rasain udah. Tapi baru kali itu lo ngeliat? Yang sejelas itu baru itu, Le. Seumur hidup gue gitu ngeliat itu baru jelas. Tinggi, gede, itu kan nggak ini banget, Le. Kan kita ngeliat, astagfirullahaladzim, apaan itu ya kan? Iya, mau lari nggak mungkin. Iya, mau lari nggak mungkin karena kita kan mikirin temen juga kan. Iya. Kalau kita tahu ada ini. Teman kita panik, takutnya pada mencar. Hilang. Takutnya pada mencar gitu. Itu nggak baik ya. Jadi gue tetap jaga gimana caranya. Gue nggak ngomong, tapi gue tetap jalan. Jadi gue diem aja. Ini keringet udah, bukan keringet capek ya, keringet nahan gue itu takut itu. Takut itu. Setelah itu? Jalan tuh. Jadi yang teman gue paling belakang ini namanya kan Jantuk, Le. Tas lah gue kasih dia, Le, karena sakit kan ini gue. Bang gantian bang, tuh gantian nih tuh. Bawa nih logistik segala macam nih. Tas. Tukeran lah, dia yang bawa, Le. Pas lagi jalan itu, Le, kita kan beriringan nih, jalan beriringan. Tahu-tahu jatuh, Le, dia gubrak gitu kan. Sininya duluan dia jatuh kan, kotor tuh kan jalur becek. Jatuh lah dia dibangun. Lu kenapa? Gue bilang, ini gua jatuh, ini kenapa gue ya? Dia bilang, katanya gua lagi jalan ada yang nyelengkat. Kalau di main bola tuh di sliding, Le, namanya. Dia bilang, gua kayak ada yang nyelengkat dari belakang. Udah lu istighfar udah minggir dulu tuh. Kasih air lu kan. Lu kenapa? Ini gue kayak ada yang nyelengkat, dia bilang, padahal nggak ada orang kan. Dia udah mulai panik, gue aja lagi nahan panik gue, Le, lagi nahan takut gue, dia ngalamin, iya. Gue bilang, enggak lu kesandung akar, gue bilang, lu kesandung akar kali itu, perasaan lu doang kan. Enggak ini, udah jangan berisik gitu, maksud gue yang lain jangan dibikin panik gitu. Itulah, nah pas turun itu, Le, dia jalan pincang, Le, karena kakinya ini bengkak di sini berdarah. Di kaki itu bekas, di jempolnya itu berdarah karena dia tuh pakai sepatu safety, Le, bukan sepatu buat orang naik gunung. Jadi pakai sepatu safety ya, yang ujungnya besi itu loh. Iya. Pas jatuh dia bilang jempolnya kebentur apa, pokoknya bengkak terus berdarah. Kan diperban dulu kan, perban di situ kan. Kebetulan kita bawa P3 kan, perban sampai tadi itu. Lanjut jalan, Le. Cuma jalan kita nih lebih lambat lagi, Le, karena teman kita ini kakinya lu otomatis dia jalan pincang kan. Pelan-pelan. Iya, jadi udah tengah tas gue bawa lagi. Jadi gue paling belakang, dia paling depan, cuma dia di belakangnya.
Jadi udah kita jalan beriringan lagi kan. Beriringan lagi. Jadi pas kita mau sampai, nah yang kuburan Kodi itu mau sampai ke tenda kita nih. Iya. Itu dari atas tuh kayak ada yang turun, bruk bruk, kayak suara sepatu kaki gitu lagi turun. Tapi turunnya lari gitu, bruk bruk. Kita nengok nggak ada siapa-siapa le. Pasti kayak gitu. Pas kita lagi turun, tuh suara lagi bruk bruk bruk, kayak orang lari mau turun. Pas kita nengok nggak ada siapa-siapa. Itu suara itu rame apa gimana? Rame kayak orang ngobrol nih, pendaki kayak rombongan lah 10 orang. Mereka ngobrol tapi sembari jalan, bruk bruk bruk. Itu kedengaran banget karena sunyi kan malam. Kita nengok nggak ada. Kita istirahat nih, udah tungguin dulu pendaki yang di belakang mungkin nyusul ya kan. Kita tungguin hampir setengah jam itu nggak ada yang lewat le. Dari situ dah baru semua mulai panik le. Ini kenapa dia bilang? Tadi kayak ada suara orang di sini dia bilang. Enggak ada. Udah kita lanjut jalan loh ya kan. Iya. Kita sampailah ke tenda kita itu le. Jadi sampai situ kita kayak jadi gue bilang kita turun malam. Kebetulan yang turun ini sepi gitu kan. Kita cuma ada 2 grup kan. Grup yang bapak-bapak ini kan dari Pekalongan itu sama kita. Jadi kita beres-beres. Gue mutusin buat udah yuk kita doa dulu buat turun gitu kan. Bismillah gitu kan. Semoga kita sampai ke bawah dengan selamat kan, nggak ada gangguan apa-apa. Dari sudah mulai kita packing ulang kan. Pas packing udah ayo kita lanjut jalan yuk. Dikit lagi kok kita sampai. Itu di mana-mana le, orang ngedaki itu paling cepet turunnya le. Kita ini paling lama turunnya. Itu turun lama banget le, perasaan gue le. Perasaan lama banget itu. Gue tanya kan siapa yang udah pernah sana. Iya. Ini jalurnya bener kok ini. Gue sering lewat sini, gue udah 2 kali sini. Bener gak ini? Bener. Terus prediksi lo sampai ke pos 2 nih, apa ke pos 1 nih berapa jam? Dia bilang 3 jam, 4 jam kita sampai. Oke lah, ayo udah kita jalan yuk. Bismillah ya kan. Iya. Jalan dah tuh. Tetap itu le yang suara orang-orang lari itu masih kedengeran le. Setiap kita jalan. Kedengeran. Ngikutin dia. Gua nggak ngerti dah kan. Sampai berapa jauh? 3 jam, 4 jam kita selama kita tuh ada bruk. Kita berhenti, suaranya nggak ada hilang. Berhenti kan? Lama juga itu. Iya, 3 jam itu kita kayak diikutin orang turun. Iya. Tapi kita tungguin nggak turun-turun, orang nggak sampai-sampai. Ya udahlah, bilang udah kita positif lah mikirnya. Pasti kita biar ayolah cepet sampai bawah biar nggak ada apa-apa kan. Yang satu ini udah pincang. Kita otomatis jalan pelan-pelan dong. Ayo bisa nggak, kuat nggak ya kan? Kalau nggak kuat pegang, rangkul dulu. Kalau turunan curam itu kita gendong dia le. Ayo pelan-pelan. Akhirnya sepatu itu dibuka, ganti sendal karena sakit kan jempolnya kan. Pas di situ le, kita nih di perjalanan ini suka berhitung le. Jadi karena kita berbaris, jadi yang temen gua yang ketemu di Ciledug, yang anak Ciledug ini, langsung gitu. 1, yang belakang ngikutin, 2, 3, 4, 5, pas 5. Ini dia cerita pas dia di bawah ya le, pas dia di bawah. Pas dia kan paling depan, pas dia nengok kan dia pakai headlamp tuh le. Dia nyorot gini, dibilang ada 7 orang, berarti lebih 2 orang dong. Lebih 2 orang itu di belakang. Nengok ke belakang. Dia doang yang lihat, gua nggak ngerasa. Maksudnya dia ngomong ini karena waktu itu gue udah di bawah, dia baru ngomong. Kan 1, berhitung, hitung, 1, 2, ya kan, 5, pas, lanjut, ya kan. Pas ngitung itu dia memang nengok ke belakang, sering nengok ke belakang kan. Ada yang ketinggalan nggak? Dia nengok katanya, dibilang ada 2 orang, lebih, 7 dibilang, kita kan ber-5. Jadi ada 7 le, di belakang gue ini masih ada 2 orang gitu. Gua tuh ngerasa nggak ada orang lain selain kita. Jadi yang mungkin yang mendaki Pekalongan ini mungkin jalan cepet kali le. Karena dia nggak ada kendala kan, di jalan cepet. Dia cerita pasti bawa gitu, ada 2 orang di belakang. Kayak jaket biru 1 sama hitam 1. Gue bilang, gue gak ada orang kok, gue gak ngajak orang. Kita pun di jalur pun gak ketemu orang kan. Tapi gak sempet nanya itu? Sama gue nanya dia. Enggak dia? Enggak nanya, kalau memang normal. Temen lu yang ngeliat? Dia gak ngeliat gue, jadi dia lah abis pas dia ngeliat itu, dia diem aja le. Kita dikit lagi sampai, paling ngomong gitu doang. Ayo terus jalan, jangan berhenti ya, jangan istirahat. Mungkin dia udah panik kali ya, takut ngeliat gitu kan. Dia bilang lebih 2 orang itu. Gue bilang siapa? Gue di paling belakang, gue ngerasa nggak ada orang ngikutin kita kok. Kita ber-5 doang nih, dari awal kita ber-5. Kita ketemu pun pendaki dari Pekalongan itu kan, yang senior itu. Jadi tuh tas itu gantian lagi le, gue tas gantian ke teman gue yang satu lagi, namanya Caplang itu le. Gantian lah dia kan, udah Plang gantian nih pakai paling belakang lah dia. Gue tuh udah, maksudnya takut masih ada. Gue geser ke belakangnya teman gue ini yang pincang gitu. Jadi Caplang nih paling belakang. Pas paling belakang itu. Jalan tuh, suara gamelan tuh masih bunyi terus.
Jadi selama pendakian gue sampai bawah mesti bunyi terus. Selalu diikutin. Diikutin tuh, kayak ada iramanya kita yang daki itu kan. Kebetulan memang lagi terang bulan kan waktu itu. Terang bulan. Cuma kalau kita lewat yang jalur ponannya, Cermai itu kan pohonnya gede-gede, Le. Dia rimbun semua kan. Jadi kalau kita itu gelap tetap. Jalan lah, kita masih jalan nih. Jalan. Pas itu dia ngeluh, Le. Yang caplang ini, dia bilang, kok ini tas berat banget sih kan? Ini tas kecil kan di pack doang. Kok ini berat banget sih? Jadi yang pincang ini, nengoklah ke belakang, Le. Mau gantian nggak? Otomatis nengok kan, dia nengok ke belakang. Mau gantian nggak? Dibilang katanya dia ceritanya pas dia itu, Le. Iya. Pas dia nengok itu katanya di sini ada yang kan di pack, Le. Di atasnya katanya ada yang naikin, Le. Itu sosoknya putih. Kayak pakai sarung putih lah. Gua nggak ngerti apa itu kan. Ada yang naikin di itunya, Le. Cuma gua nggak ngeliat. Gua nengok, mau gantian nggak? Maksudnya gelendotin? Kayak nangkring gini, Le. Duduk gini. Set. Duduk gini. Jadi dia kayak jubahnya tuh ngawer-ngawer gitu. Terbang-terbangan. Jadi di atas sininya. Iya. Gitu. Cuma mukanya kelihatan gini. Nengok. Lari, Le. Itu yang pincang, Le. Lari langsung ke depan, Le. Gue bisa lari nih anak. Pindah ke depan, gue depan. Kata gue, nih ngapa nih anak? Gue langsung pilih. Ini anak kenapa lagi nih kan? Pelang, masih kuat nggak? Masih, pelan-pelan ya jalan. Jadi teman gue itu yang pincang itu ngomong, jadi selama sejam lebih itu masih ada di tasnya itu, Le. Kenapa dia ngeluh? Oh ini berat banget sih, ini isinya apa kan? Paling isinya air lah, air tinggal sebotol kan. Logistik segala macem, jas hujan, paling gitu doang sih kan. Nggak mungkin sampai dia ngeluh, oh ini capek banget. Dia bawa keril tinggi aja kuat nggak? Bawa tas kecil kayak gitu nggak kuat. Aneh gitu. Aneh, gue langsung mikir, ini anak lihat sesuatu nih kan. Udahlah gue samperin, tuh istighfar, gue bilang, lu istighfar lah, selawat, baca yang lu bisa baca lah. Mas gue nih, biarin dia caplang. Caplang tetap paling belakang sih jalan tuh, jadi dia nih 1 jam tuh, terus nemplok situ, Le. Jadi dia nemplok kayak ngikutin kita gitu. Pas itu kan, tetap jalan tuh, dia bilang, udah gue udah gak kuat nih. Udah gak kuat, dikira pas gue nyamperin dia ke paling belakang, Le. Itu bener, Le, dari belakang dia tuh kayak ada gini kan, di belakang nih. Dia dari belakang dia ini kayak ada yang terbang, Le, gitu. Terus jadi gue ngeliat sekilas gitu kan, terus putih gitu. Sekilas. Cuma rambutnya jelas banget gitu pas dia terbang ke situ. Itu semacam kuntilanak ya? Ya mungkin, Le. Karena dia putih kali ya. Iya, jadi gue berasumsi, wah ini kuntilanak mungkin nih. Iya kan? Langsung gue mikir dong, ya masa lu lu gendong ini dari 1 jam yang lalu kan, nggak mungkin kan. Tapi gue ngeliat nggak jelas banget sih, maksudnya ada buram-buram dikit lah. Jadi dari balik dia tuh kayak ada yang terbang gitu. Kayak aspal gitu. Gantian lah kan. Gue udah takut, kalau dibilang takut, gue takut banget lah itu waktu itu. Karena pengalaman pertama gue kan ngalamin kayak gitu lah. Jadi kita tuh kayak diteror. Jadi selama pendakian kita turun itu bener-bener diteror sih gue rasa. Pertama kan gue ngeliat itu kan sosok hitam gede tinggi. Kedua bukan gue doang yang ngalamin, Le. Maksudnya teman gue yang gue ngedaki dari Tangerang ini, mereka semua ngalamin. Cuma beberapa orang doang maksud gue yang ngeliat jelas gitu. Oh ini maksudnya ini udah nggak normal nih pendakian kita. Kita tetap lanjutin jalan, Le. Kita udah ngelewatin kuburan kuda itu. Sampailah di Pohon Pinus. Feeling gue gini, Le, pas gue naik Pohon Pinus itu masih udah di bawah, Le. Jadi di bawah Pohon Pinus itu dikit lagi kita sampai ke base camp Cibunar itu kan, tempat pengambilan air. Wah, udah deket nih. Lampu-lampu warga gitu kan, lampu-lampu rumah. Itu udah kelihatan udah. Alhamdulillah, itu berhenti dulu. Yuk. Minum dulu nih, minum air putih kan. Udah tuh yang pincang, udah diem begini aja, Le. Diem, lu kenapa sih? Gue bilang, lu jangan bengong. Dia bilang, jangan bengong, udah minum. Mau rokok dulu nih, rokok dulu. Dia nggak berani cerita, karena mungkin yang ditanam dalam hatinya, kalau gue lihat apa-apa, gue nggak mau cerita teman gue. Takutnya teman gue panik. Dia pegang itu mungkin sama kayak gue kan. Udah minum dulu, istighfar tuh. Istighfar kan. Udah, yang si caplang ini nggak tahu apa-apa, Le. Dia tahu berat, tapi dia nggak ngelihat apa-apa kan. Temen gue yang pincang, ayo cepetan kita turun. Turun, ini gue sakit nih, udah sakit banget kaki gue, dia bilang. Bener kakinya bengkakan berdarah. Ayo kita cepet turun. Itu udah kelihatan kok, udah maksudnya kita jangan panik nih. Nanti lu nyelonong kan lari, takut jatuh ke jurang kan. Udah sampai Pohon Pinus lain, kita ngelewatin itu, turun. Nah nggak tahu kenapa, Le, kita sampai lagi ke Pohon Pinus lagi, Le. Harusnya kita udah ngelewatin Pohon Pinus ini, kita turun itu udah kelihatan warung lah, kan ada warung di situ, Le. Sebelum pas itu ada warung. Kita muter lagi di situ, Le, di pohon gede. Jadi di pohon gede itu ada selaan kayak gede itu buat kita ngeliat ke bawah itu banyak pemukiman kan. Kita sampai lagi di situ. Lah kok kita di sini lagi? Kan yang paling depan ini bingung. Lu gimana sih? Katanya
udah biasa kan. Ini kita udah mau sampai, kok kita sampai di sini lagi kan. Ya udah, doa lagi lah masing-masing doa lah. Kita minta keselamatan, doa keselamatan lah. Jalan lagi kita, udah turun. Itu kita perjalanan tuh turun bukan naik. Iya. Jadi kalau kita naik kan kita balik lagi dong. Kita ngerasa gitu ya? iya, kita ngerasa kita memang turun terus. Kita balik lagi situ sampai 4 kali balik, Le. 4 kali balik. 4 kali balik itu 1 jam itu 4 kali balik. Orang ukuran dia bilang 20 menit kita sampai warung. Itu lama juga sampai 4 kali muter di situ aja. Di situ aja tuh. Itu yang tahu jalan gimana? Ya karena Ngomong apa dia bilang dia langsung udah ngumpul dulu. Bilang ini kayaknya kita nyasar nih, dia bilang. Iya. Kok nyasar? Gue bilang, kok nyasar? Ini udah jelas loh. Kita udah di bawah, udah di kaki gunungnya kan. Udah tinggal turun ke bawah. Kok kita bisa nyasar? Ah, nggak tahu gue. Mundur lah dia ke belakang, Le. Dia mundur. Terus gue maju paling depan, Le. Gue maju paling depan. Yaudah bismillah yuk, pelan-pelan. Bismillah yuk. Ayo bismillahirrahmanirrahim kan. Jalan lah. Udah ke yang 4 kali, Le. Ke-5 kalinya tuh turun. Bener, Le. Ketemu warung tuh, Le. Wah, kita alhamdulillah ya Allah. Kelima kalinya? Ke-5 kali sampai warung itu. Itu pun gak ada 15 menit, 10 menit. Pas turun, belokan kiri 2 kali. Iya. Pas turun, kelihatan warung, Le. Masih gelap kan, warung. Ada lampunya. Terus ada jajan-jajanannya kan, kayak gorengan gitu kan. Pas sampai pun, dulu jangan langsung ke warung. Maksud gue, kita ngucap salam dulu nih. Kalau dijawab, berarti benar warung kan. Iya. Udah gitu, ayo assalamualaikum. Ada yang jawab, waalaikumsalam, ayo silakan. Bener nih ya kan, dalam hati, alhamdulillah ya Allah nih beneran nih warung nih ya kan. Ayo cepet turun. Turun ke warung itu lah ya kan. Kayak biasa lah kan. Salim dulu, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam Dek. Baru turun ya. Ngobrol lah, pesen kopi lah kan. Yang lapar aja makan silakan. Di situ tuh ngobrol tuh, Le. Gue ngobrol, dia nanya, kenapa kok turun malam? Gitu. Memang pernah naik ke sini turun malam, dia bilang, enggak Pak, ini baru ini karena kita ngejar besok kan kita harus kerja kan. Iya. Ngejar Mau waktu. iya, mau nggak mau kita turun. Terus gimana? Nggak apa-apa kan? Masih selamat, alhamdulillah Pak. Selamat, cuma sedikit lah kendala kan di perjalanan kita itu. Udah nggak apa-apa, alhamdulillah ya kan. Dia bilang udah ngambil rudu dulu, dia bilang. Emang sholat sih, Le. Nggak semua sholat, kebetulan gue juga nggak sholat kan. Yang 3 orang itu sholat. Situlah, udah cerita aja, kita nunggu ajan subuh selesai, kita sholat subuh situ kan. Udah ini baru kita turun ke bawah. Jadi kesimpulan gue nih, Le, pas dari warung itu kan, kita turun lagi baru kita sampai ke ada tempat pengambilan air tuh yang Cibunar itu, Le, kayak rumah gede kayak base camp lah, nggak tahu apa tuh. Di situ ada tempat pembuangan sampah, Le, pembuangan sampah. Jadi yang sampah gua bawa ini di plastik, Le, disuruh buang ke situ, dibuka terus dibuang. Pas gua buka itu, Le, gua buka jadi sampah tuh kan ada 2 plastik, yang plastik 1 udah dikit mati, yang plastik 2 itu yang teman gue yang mungutin itu, yang Indomie itu kan. Pas gue buka, gue robek, itu lu tahu nggak, Le, isinya apa, Le? Itu softtek, Le, 2 biji softtek pembalut wanita, Le. Itu darahnya masih banyak, Le. Yang gue bawa itu, gue tuh dari atas ke bawah tuh gue nggak tahu itu isinya apa. 2 sampah itu dengan diikat satu carrier sama. Diikat sama. di carrier itu, Le. Ya gue mikirnya, lah masa gara-gara ini sih kita diteror habis-habisan kok. Pas gue, ini astagfirullahaladzim, ini apaan? Gue pikir lah kok pendaki gila apa gimana kan, maksudnya buang ini sembarangan, udah gitu buangnya di jalur pendakian itu orang pada lewat. Jadi kita bawa turun ini dari atas ini. Iya. Itu benar-benar darah, itu masih ini, Le, banyak, cuma ada 2. Itu pembalutnya ada 2. Jadi itu udah di plastik, udah dikit mati. Jadi pas sampai bawah, gua tuh baru tahu kalau itu isinya pembalut. Gitu kan, gua langsung penyebabnya. Iya, mungkin juga kan, kita nggak tahu juga kan. Iya. Itu dari situ gua, terus kita buat turun inian. Gitu kan langsung, ini nggak bener nih, dia bilang, wah ini siapa yang buang ini sembarangan kan. Maksudnya kalau memang ini bekas pakai dia, tolonglah dibawa sampahnya gitu kan. Iya, kalau memang lu cinta alam kan, maksudnya lu kan suka naik nih, mungkin seenggaknya lah lu jangan buang sampah sembarangan lah gitu lah. Nggak tahu, itu gua rasa itu memang disengaja ditinggal, ya, karena itu ada yang berserakan juga. Mungkin dia lagi istirahat kan, itu ada yang berserakan, ada yang dikit mati. Nah yang dikit mati itu isinya pembalut 2 itu. Itu darah masih banyak, Le. Itu belum kering, Le. Itu kalau kita buka itu amis, bau. Masuk kita kecium nih, kita ada di bawah. Iya. Bau amis. Masih basah banget. Itu. Mungkin nih feeling gua itu ditinggal. Sampahnya ditinggal di jalur, mungkin dia naik ke atas. Iya. Naik ke atas itu. Dari situ gua udah mikir aneh-aneh, gara-gara ini mungkin kita. Nggak mungkin ya kan, kalau nggak ada penyebabnya. Maksud gue tuh nggak di rumah pun, dimanapun nggak pernah gitu kayak mistis-mistis gitu, Le. Baru pas pendakian Gunung Ciremai itu. Nah setelah itu pulang sampai base camp Sampai pagi udah terang.
udah terang lah kan. Terang. Biasa lah kayak ngobrol-ngobrol kan gitu kan. Ngobrol aja, Nggak ada langsung kejadian baliknya. aneh lagi? Nggak ada. Sampai situ udah, ya kita mikirnya, kita selama turun malam itu lah, kita turun dari jam, pokoknya dari habis maghrib, kira-kira jam 7 malam, kita sampai ke base camp itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu kan di mana-mana orang naik lebih cepat turun ya. Iya. Turun tuh lebih cepat harusnya. Biasanya. Tapi ini seharian semalaman tuh. Semalam pagi sampai terang gue baru sampai base camp. Kalau dari maghrib sampai jam 8 pagi Sampai gila jam itu. 8 pagi itu semalaman. Jadi ukuran kalau orang ngedaki tuh kita turun lebih cepat karena kita kan cepet-cepet gitu kan. Nah, Jadi setelah itu karena- nggak ada kejadian aneh lagi. Ya alhamdulillah udah enggak sih. Sampai rumah pun nggak. Sampai rumah pun gue lihat, maksudnya yang teman gue si jantung ini emang sakit kan, habis pendakian sakit meriang lah, nggak tahu. Cuma gue kan kenapa nggak apa, meriang bersakit badan. Ya dia cepat diurut lah apa gimana kan, keluarganya kan suruh ngurut. Ya alhamdulillah semenjak itu kan. Jadi yang sebenarnya pengalaman yang nggak gue lupain juga sih, pendaki perdana gitu gue ke Jawa Barat, perdana ke Cerme, Gunung Cerme itu kan. Oke, Bang Wan. Jadi selama ini masih mendaki nih? Alhamdulillah, maksudnya kalau libur masih sering ngedaki lah. Masih ya? Masih sering ngedaki. Maksudnya kayak buat liburan orang Jakarta, Tangerang tuh, ya itu. Oke, Bang Wan. Punya nggak nih pesan-pesan buat teman-teman Penatua? Jadi ini sih, Pesan-pesan. pesennya, kalau memang dia suka naik, Iya. suka naik, dia cinta naik gitu kan. Maksud gua jangan buang sama sembarangan lah. Karena itu kan pertama ngerugin alam juga, kedua kan kita juga ngelihatnya di gunung kok banyak sampah gitu. Maksud gua sebanyaknya sedikit apapun sampah lu tolong dibawa turun gitu kan. Karena yang di itu siapa yang mau bawa turun? Kalau nggak diri lu sendiri yang bawa turun ke bawah gitu. Ya, harus dijaga lah ya. Karena lu suka ngedaki kan sewaktu-waktu lu pasti balik ke situ lagi. Iya. Sampah tolong jangan dibuang sembarangan, bawa turun lah sampah lu. Iya. Gitu sih. Itu aja. Itu aja. Bang Wan, terima kasih buat nih. Ya, buat teman-teman semua, sebelum kita tutup videonya, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mempunyai pengalaman horor atau pendaki maupun di luar pendaki, kalian bisa banget nih DM aja Instagram Penatua atau melalui email. Nanti linknya gue taruh di bawah sini. Ya, buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman dari Bang Andri. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Sekian aja dulu pada video kali ini dari gua Tolo YJ dan Bang Andri. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.